Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Tabung pengisian balon udara di salah satu rumah warga Samarinda meledak. Demo menolak pemberian dana pensiun kepada anggota DPRD Kaltim terjadi di Balikpapan. Di Samarinda, dua pemuda menyindir pemerintah terkait banjir abadi di Bengkuring dengan cara bernyanyi. Warga Jalan Jelawat RT 6 Sidomulyo, Samarinda, Senin malam digegerkan oleh ledakan keras dari salah satu rumah. Polisi dan tentara yang tiba di lokasi kejadian mendapati ledakan tersebut berasal dari tabung berisi gas untuk balon udara. Ketua RT setempat menyatakan beberapa warganya berprofesi sebagai penjual balon udara dan umumnya tabung-tabung tersebut sudah diberi pengaman. Sedangkan gas yang diisi ke tabung berupa campuran soda api dan air. Kejadian ada tabung gas meledak. Ini tabung gas apa ini Pak RT? Balon. Balon ya? Ya. Memang di tempat ini banyak ya pengisian seperti itu? Banyak, ada beberapa warga sih yang usaha seperti itu. Usaha balon seperti itu ya? Oh. Kalau dalam kondisi meledak ini ada kekhawatiran nggak ada peledakan lagi atau sebenarnya safety-nya seperti apa sih tabung ini? Ya sebetulnya sih untuk tabung ini untuk setnya sendiri dia harus ada pengaman atau gimana. Pengaman tutupnya itu ya? Pengaman tutupnya supaya enggak misalnya terjadi untuk lepas tutupnya itu dia enggak terangkat. Nggak terangkat ya? Enggak lari kemana. Kalau dari sisi bahan di tabung itu sebenarnya berbahaya nggak Pak RT? Kalau untuk bahan yang ditabung sendiri dia sejenis soda api. Pemilik usaha bernama Muhammad Said menyatakan ledakan ini terjadi sesaat setelah soda api dicampur air dimasukkan ke tabung. Saat ledakan, dia bersama keluarga berada di dalam rumah. Jam berapa ya? Jam setengah 10. Habis isa ya? Iya. Pada saat itu Bapak lagi ngapain Pak? Ya pas ngisiin. Pas ngisi? Pergi saya langsung lepas tutupnya. Maksudnya itu. ngisi balon atau ngisi tabungnya? Ngisi tabungnya. Iya. Apa isinya biasanya Pak? Soda api sama air. Soda api sama air. Iya. Digunakan buat apa Pak tabung ini Pak? Ngisiin balon itu, kolektor itu. Balon? Kolektor. Balon traktor ya? Iya. Biasa untuk dijual atau gimana Pak? Itu dijual. Dijual. Iya. Ada berapa tabung sampean punya Pak? 4. 4 tabung ya? Iya. Memang sehari-harinya seperti itu ya Iya, aktivitasnya biasa. mengisi balon gitu Sehari-hari ya? kayak gitu biasanya. Yang terlepas nih apa Pak? Itu apanya? Yang terlepas nih apa sehingga Tutupnya sampai aja, tutupnya tutupnya ya? Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun tabung meledak ini tetap disita polisi untuk diselidiki. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Di sepeda motor. Pria berkepala pelontos bernama Laode ini Selasa siang digelandang ke Mako Polresta Balikpapan. Dia ditangkap karena mencuri sepeda motor di Jalan Sarifudin Yos, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Pencurian ini diawali saat Laode berjalan kaki di Jalan Sarifudin Yos. Saat itulah Laode melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah lengkap dengan kunci kontaknya. Tanpa berpikir panjang, pelaku membawa kabur sepeda motor tersebut. Tidak lama berselang, Laode ditangkap bersama barang bukti. Adapun TKP-nya di Jalan Sarifudin Yus di RT 1 Kelurahan Sepinggan, tepatnya di depan kantor ekspedisi. Adapun pelaku senama Laude Hermansyah. Terus
Barang bukti 1 unit sepeda motor Jupiter warna merah KT 6407 KT. Adapun modus operandinya, pelaku itu sebenarnya berjalan kaki, pada saat berjalan melihat kendaraan parkir. Nah, begitu dia lihat parkir, timbul niat untuk ngambil motor tersebut. Ya. Langsung diambil, didorong, dibawa pergi. Hanya itu aja. Udah sering dia Didorong, dibawa pergi, dan baru kali ini melakukan. Oh, baru kali ini. Alasannya ngambil motor? Alasannya dia pun itu nggak tahu, hanya alasan kosong melihat. Karena ada kesempatan parkir, ya. ada kesempatan, langsung ambil, dorong. Meski berdalih hanya meminjam sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan di sekitar lokasi kejadian, namun perbuatannya tersebut menyebabkan Laode terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Bangunan liar dan beberapa rombong di Jalan Danau Maninjau dan Pelabuhan Samarinda disasar petugas gabungan Selasa siang. Bangunan tersebut dibongkar menggunakan palu dan linggis. Camat Samarinda Kota, Anis Siswantini sudah berulang kali mengingatkan pemilik bangunan agar segera memindahkan rombongnya dan merobohkan bangunan yang berdiri di atas parit. Merasa tidak ditanggapi, Anis bertindak tegas dengan membongkar bangunan tersebut. Hari ini seperti biasa, kami tidak henti, kami tidak bosan, selalu berkomitmen bagaimana kita bisa membersihkan, yaitu merealisasikan, mewujudkan bahwa Samarinda Kota atau Kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban, di mana indikatornya sudah jelas, harus bersih lingkungan, ya, tidak semrawut, tidak terlihat kumuh. Dan kami ini sudah sesuai SOP, mulai dari ditegur langsung, mulai dengan secara tertulis, ya. Pak Lurah ini sudah intens bersama Pak RT, bersama Babin. Ketua RT setempat menyatakan, bangunan liar dan rombong di wilayahnya itu kerap digunakan untuk berjualan dan tempat tinggal. Ia senang karena lingkungannya kini terlihat lebih rapih dan bersih. Ya, sangat bagus lah untuk kebersihan, supaya Kota Madia ini lebih teratur. Lebih teratur ya. teratur. Kemudian sudah berapa lama ada rombong-rombong seperti itu Pak RT? Ya sudah lama lah, tapi saat-saat sekarang Bu Camatnya datang sendiri ke sini lihat, jadi sudah memahamin apa yang dilakukan sama Bu Camat. Pembersihan supaya Kota Samarinda lebih bersih dan lebih baik. Kemudian rombong-rombong ini digunakan untuk apa Pak RT biasanya? Ya mereka kadang-kadang tempat tinggal lah, jualan rokok dan sebagainya lah. Jadi terlihat kumuh di sini ya? Ya, kumuh sekali. Kayu bongkaran berikut benda-benda yang ditumpuk di dalam rombong diangkut dan dibawa ke kantor Satpol PP. Pembongkaran bangunan dan rombong liar akan terus dilakukan hingga wajah kota lebih bersih dan segar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tabung pengisian balon udara di salah satu rumah warga Samarinda meledak. Demo menolak pemberian dana pensiun kepada anggota DPRD Kaltim terjadi di Balikpapan. Di Samarinda, 2 pemuda menyindir pemerintah terkait banjir abadi di Bengkuring dengan cara bernyanyi. Wacana pengesahan pergub dana pensiun bagi anggota DPRD hari ini, kita sebagai representasi dari masyarakat Kalimantan Timur khususnya Balikpapan dengan tegas menolak wacana tersebut. Setuju teman-teman?
Itulah pernyataan salah satu orator dalam aksi damai yang digelar sekelompok orang di kawasan Terminal Balikpapan Permai Selasa siang. Pendemo secara tegas menolak pengesahan peraturan Gubernur Kaltim yang akan memberikan dana pensiun kepada anggota DPRD Kaltim. Pendemo menolak rencana tersebut karena dianggap membebani keuangan negara. Selain itu, penerimaan dana pensiun bagi anggota DPRD Provinsi Kaltim tidak sesuai regulasi kepegawaian pemerintahan karena anggota DPRD bukan aparatur sipil negara. Melengkapi aksinya tersebut, pendemo bersama-sama menandatangani pernyataan di sehelai kain putih. Nantinya kain yang sudah dipenuhi tanda tangan itu akan diserahkan ke pemerintah provinsi sebagai bentuk protes mereka atas rencana tersebut. Alasannya adalah sangat tidak logis ketika mengedepankan rasa kasih sayang gitu. Sebenarnya kasih sayang yang diberikan oleh kepala daerah harusnya ditujukan langsung kepada rakyatnya, bukan kepada para pejabat-pejabat legislatif yang notabene hanya seorang wakil rakyat. Kita tahu bahwa anggaran yang terkumpul di APBD Provinsi Kalimantan Timur itu ditarik dari pajak-pajak rakyat. Kenapa kok kepentingannya tidak langsung bersinggungan dengan hubungan yang ada kaitannya dengan kepentingan kehidupan rakyat seperti itu? Kenapa kok bersinggungannya dengan kepentingan elit politik, kepentingan legislatif yang notabene hanya seorang wakil rakyat? Petisi penolakan ini menarik simpati warga, hingga lokasi penandatanganan dipenuhi warga untuk membubuhkan tanda tangannya di atas kain yang berisi penolakan terhadap rencana pemberian dana pensiun kepada anggota DPRD Kaltim. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Teman-teman. Perempuan tunawisma ini digelandang petugas gabungan saat melakukan penertiban di kawasan Jalan Pelabuhan Samarinda Kota Selasa siang. Dari lokasi ini terdapat 2 perempuan tunawisma yang dibawa petugas dan salah satunya diduga mengidap gangguan jiwa. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Samarinda, Irwan Kartomo menyatakan kedua tunawisma itu akan diberi tempat yang lebih layak di panti rehabilitasi. Terkait dugaan salah satunya mengidap gangguan jiwa, juga akan diberi pengobatan yang layak. Selama keduanya masih berada di panti tersebut, maka biaya hidup mereka akan ditanggung oleh Dinas Sosial. Ya, kami dalam hal ini adalah yang berkaitan terhadap manusianya. Artinya untuk yang kekumuhannya adalah Pol PP. Nah, kita yang terlantar, gelandangan itu yang kami lakukan. Lalu akan kami rehabilitasi ke panti. Ke panti, Pak ya? Iya. Nah, untuk yang tinggal di seputaran pelabuhan sendiri bagaimana Pak? Tinggalnya bagaimana, kemudian kesehatannya Pak? Oh, kesehatan dari panti sudah disiapkan. Kesehatan, sandang, pangan, pemukimannya artinya sudah siap. Sementara rombong yang biasa ditempati oleh kedua tunawisma itu dibongkar oleh petugas agar tidak lagi dimanfaatkan oleh tunawisma lainnya. Pembongkaran ini tujuannya menghilangkan kesan kumuh di kawasan tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Berau sepanjang tahun 2022 menyita 23 satwa liar dilindungi. Puluhan satwa berupa buaya muara, terenggiling, oa Kalimantan, kukang Filipina, beruang madu dan monyet ekor panjang itu disita dari warga yang memeliharanya. Meski jumlahnya puluhan, Kepala BKSDA Berau Denny Mardiono menyatakan jumlah sitaan tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 76 satwa. Diduga kondisi tersebut terjadi akibat kesadaran warga meningkat setelah diberi sosialisasi. Sekarang kan logonya apa sih?
pada tahun 2022 kita berhasil menyelamatkan dan mengamankan satwa sebanyak 23 ekor, itu dari 7 jenis ya, dari 7 jenis. Dari 7 jenis ada 23 ekor di tahun 2023 dibanding 2022 ulangi. Dibanding 2021 memang kita turun, itu berarti bahwa kemungkinan sosialisasi kita sudah berhasil. Jadi tidak semakin banyak orang yang memelihara satwa, karena di 2021 kita mendapatkan cukup banyak satwa yang kita amankan. Puluhan satwa sitaan ini sebagian sudah dilepaskan ke habitatnya semula, sedang sebagian lain masih dirawat di Pusat Penyelamatan Satwa Longsam Kelai. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tabung pengisian balon udara di salah satu rumah warga Samarinda meledak. Demo menolak pemberian dana pensiun kepada anggota DPRD Kaltim terjadi di Balikpapan. Di Samarinda, 2 pemuda menyindir pemerintah terkait banjir abadi di Bengkuring dengan cara bernyanyi. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara meminta pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI memanfaatkan kesempatan pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian, keberadaan HIPMI membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten. Harapan saya kepada HIPMI ini, mudah-mudahan HIPMI bisa segera mengkonsolidasikan seluruh kepengurusannya sehingga menjadi kekuatan yang mampu menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan pengusaha, khususnya pengusaha muda yang ada di Penajam Pasir Utara. Tentu dengan peluang yang di depan mata karena adanya IKN ini, ya mestinya HIPMI ini harus segera bagaimana melakukan reorganisasi, karena kalian tahu lah bagaimana prosesnya HIPMI ini sampai bisa dilantik ini kan, kalian paham lah ceritanya itu. Harapan pada HIPMI itu disampaikan Bupati Penajam Pasir Utara Hamdam dalam pelantikan pengurus HIPMI PPU. HIPMI Penajam Pasir Utara memastikan jika mereka sudah menyusun program jangka pendek dan panjang. Di antara isi programnya adalah meningkatkan sumber daya manusia dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan otoritas ibu kota negara. Ini bisa jadi sepakat baru ya, karena juga ada pesan tadi, terus untuk seluruh pengurus, agenda utama yang bakal kita lakukan untuk jangka dekat ini, kita akan lakukan koordinasi dengan Forkominda dari beberapa Forkominda yang ada di PPU, terus untuk pemerintah, Polres, Kodim dan juga Kejaksaan, bahkan PN dan memang dan beberapa orang-orang yang memang hari ini bisa sama-sama kita bersinergi untuk kepentingan masyarakat PPU. Pengurus HIPMI yang dilantik ini akan bekerja selama 2 tahun. Mereka yang dilantik ini harus mampu memberi warna berbeda, terutama peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. $15 ton kakao yang diangkut menggunakan 2 truk ini akan diberangkatkan ke Amerika Serikat.
Belasan ton biji kakao tersebut hasil panen petani Kampung Suaran dan Nyapa Indah. Salah satu petani menyatakan bibit kakao yang mereka tanam ini berasal dari Sulawesi. Petani berhasil mengembangkan tanamannya karena didukung oleh pemerintah kabupaten. Nah, ya kan? Hingga saat ini, ya, bagi petani kami rasakan belum ada temukan kendala karena semua kebutuhan petani itu terpenuhi. Nah, dan ini juga berkat pemerhatian dari pemerintah kabupaten melalui Disbum. Jadi petani itu merasakan ada perhatian penuh gitu. Ini jenis kakao apa Pak yang menjadi perhatian pemerintah Pak? Pengembangan kakao untuk di Suaran, khususnya di Suaran ini sumbernya ini benihnya itu dari Sulawesi 1 sama Sulawesi 2. Nanti kita bawa pulang ke pondokan. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Lita Handini menyatakan, animo petani untuk menanam kakao sempat meredup akibat permintaan menurun. Semangat petani kembali meningkat setelah permintaan kakao meningkat. Sejak kakao ini ada pembelinya, ada pengepulnya, termasuk Pak Kodim, Brokokoa, dan beberapa pemain lainnya, animo petani untuk menanam kakao ini menjadi bangkit kembali. Yang sebelumnya memang agak redup karena memang dulu pembelinya tidak ada. Nah, begitu pembelinya sudah ada, dibeli dengan harga yang layak, dan juga pembeli ini selain mereka membeli juga memberikan pembinaan, jadi memberikan bantuan sarana, memberikan bibit. Nah, sehingga akhirnya petani-petani yang eksis terhadap kakao sebelumnya itu kembali bersemangat. Di Kabupaten Berau, luas perkebunan kakao lebih 2.000 hektar dan tersebar di 15 kampung seperti Kelai, Gunung Tabur, dan Sambaliung. Luasan ini diyakini akan makin bertambah seiring peningkatan permintaan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Lagu sindiran tentang banjir di Jalan Padat Karya, Bengkuring, Samarinda itu dinyanyikan Dwi Putra dan Oji. Kedua pemuda ini sengaja menciptakan dan menyanyikannya tepat saat jalan tersebut tergenang banjir untuk menyindir pemerintah kota Samarinda yang dianggap belum berupaya menangani banjir di kawasan ini. Dwi Putra dan Oji Selasa siang menyatakan rasa prihatin sengaja diungkapkan melalui lagu karena hanya itulah batas kemampuan mereka untuk membantu sesama warga. Jujur kita buat konten yang kemarin ada lagu dan ada konten videonya itu dari keresahan warga dari Padat Karya dan Bengkuring. Karena di sini air yang di belakang kita ini nggak pernah kering. Makanya kita buat kontennya genangan abadi. Oh gitu. Ini kalau pas hujan itu tinggi airnya emang tinggi. Seperti yang kita buat kemarin. Oh gitu ya? Iya, banjir dalam. Ini sudah lama ini? Sudah ini bertahun-tahun. Oh, jadi ini terus ada airnya nih? Ada terus. Biar musim kemarau juga tetap ada. Jadi mengganggu ya? Mengganggu. Makanya nih trik kayak gini masih banjir juga. Warga yang terdampak banjir menyatakan kondisi tersebut sudah menahun dirasakan. Saat hujan deras mengguyur, mereka pun terpaksa harus menutup tempat usahanya dan harus hidup dalam genangan air hingga lebih setengah meter. Wah, kene po, betul sambil bergabung. Wow. Itu kamarnya belum bisa. Wah. Ganggu toh, banyak orang jatuh. Gitu ya? Iya. Sampai kalau banjir itu sampai berapa hari? Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang ya lebih dari terus itu. Warung sampean kalau pada saat banjir gimana tutup? Tidak jualan, tutup, bisa cari makan. Berapa hari itu? 3 hari ya? Ya 3 hari. Wah. Belum ngepelnya lagi. Ada nggak terlihat upaya untuk membuka jalan atau gimana airnya? Ini rencananya mau dibaikin
sih bilangnya bulan 3 ini mau bikin paret. Apa yang diinginkan kepada pemerintah? Ya mudah-mudahan aja baik. Cepet ya. Cepet yang dilaksanakan. Saat ini lagu Dwi Putra dan Oji sudah banyak yang menikmatinya. Warga meminta pemerintah kota Samarinda segera bertindak agar derita warga akibat musibah banjir tidak berkepanjangan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Jika hujan lebat datang, air tergenang semakin dalam. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.